setengah. Lumayan. Hari ini kita pemandangannya luar biasa ya. Itu pantai. Bukan pantai lagi ya ini ya. Kita melihatnya ada laut gitu. Cakep. Oke, ya kita ketemu lagi di kelas ada ya. Hari ini siapa yang akan nanti kelompok satu ya? Siap ya? Mantap. Siap posasi. Siap goreng-goreng. Ya, oke. Kita mulai ya. Ini sudah semua belum sih? Kayaknya belum semua datang ya. Tapi nggak apa-apa nih. Yang online ini ya, kelihatan jelas ya. Hastu Ardi. Hastu Ardi. Oke, hari ini kita akan bahas tentang yang namanya. Sudah pada baca semua? Apa? Sudah pada baca belum? Wah, kalau belum baca gimana nih? Algoritma sorting ya. Kita akan bahas tentang algoritma sorting dan notasi. Nanti notasi yang pertama akan aku bahas Big O notation, nanti akan dilanjutin teman kalian omega, theta, terus gimana cara analisisnya di algoritmanya gitu kan. Oke, jadi sorting ya, sorting itu ngapain? Sorting itu ngapain? Sortir. Ada yang punya toko di sini? Ada yang punya toko? Kalau yang punya toko biasanya bantuin bapak atau ibu nggak? Nggak pernah bantuin bapak ibu. Ada yang pernah mainan ini? Apa? Kartu remi pernah? Aku lagi mencoba menselanjutnya di otak. Ya. Memilah kan? Apa? Memilah kan? Memilah. Sorting itu memilah atau bukan? Memilah itu berarti gimana? Ini yang satu di sini, yang satu di sana, yang satu di sini, yang satu di sana gitu. Ya. Tapi sorting itu bukan memilah ya. Sorting itu bukan memilah. Apa? Ya, betul, mengurutkan. Ada yang pernah main kartu remi? Ada yang belum pernah main kartu remi? Dunia nyata atau game? Main kartu reminya di dunia nyata atau game? Bebas. Oh iya, di game kan ada ya kartu remi yang apa sih? Microsoft apa itu? Solitaire ya? Solitaire. Itu kan game kita ngerutin ya, yang hati merah sama hati merah, terus harus dirutin 1 sampai selanjutnya gitu kan, 2 sampai as gitu kan. Nah itu sorting ya, sorting itu kayak gitu, mengurutkan. Kenapa kok kita harus melakukan pengurutan gitu kan? Karena di banyak kasus di dalam komputasi kita itu harus memulai atau menghitung atau mencari sesuatu dengan urutan yang terurut dulu. Kalau mengurutkan itu ada 2 macam. Ada yang tahu apa? Diurutkan berdasarkan ada 2 macam. Apa? Ya betul. Ascending dan descending. Ascending itu berarti kayak gimana? Yang pertama yang apa? Yang besar atau yang kecil? Kan? Yang ascending itu yang awal itu gimana? Yang ini ascending atau descending?
Kalau kayak gini, ascending atau descending? Yang mana? Yang ascending yang mana? Kalau A sampai Z itu A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu ascending atau descending? Apa? Ascending ya kan? Itu sampai 100 itu ascending atau descending? Itu ascending ya kan? Jadi dari yang kecil dulu terus ke yang besar, gitu kan? Itu namanya ascending. Jadi yang kecil itu yang lebih kecil yang di atas, gitu kan? Kalau descending berarti dari besar ke atas. dari besar ke kecil. Misalnya ini ada 100 gitu kan, di 99 dia masuk aja, terusnya sampai 1 gitu kan, atau 0 ya. Ya. Oke. Nah, sorting itu goalsnya adalah ini ya. Biasanya kalau di komputer kalian sorting ketika apa? Diurutkan gitu, mengurutkan gitu. Ketika kita ngapain? Nyari file lama. Nyari file lama, diurutin dulu kan? Berdasarkan apa biasanya? Tanggal. Misalnya dari terdahulu sampai terkini gitu kan? Atau terkini sampai ke terdahulu. Jadi yang recently terus nanti oldest gitu kan? Itu juga bisa, atau kebalik. Terus apa lagi selain itu? Apa? Namanya, ya kan? Diurutkan, ya kan? Berdasarkan abjad dan sebagainya ya. Banyak banget. Nah, di sini kita akan kita akan sedikit bahas tentang gimana sih caranya di dalam proses kita. Kan kita kalau pakai PC kita nyari kita kan tinggal klik gitu kan, dia akan ngurutin sendiri ya. Gak ada sedetik gitu kan ya. Paling klik langsung udah urut gitu kan. Nggak perlu muter-muter loading lama gitu kan. Kalau loading lama berarti mesti PC-nya PC jadul atau HP jadul gitu kan. Nah, gimana caranya kita melakukan sorting gitu? Nah, kita sebenarnya punya banyak algoritma ya untuk sorting sebetulnya. Jadi misalnya kita punya angka, coba sebutin angka 1 sampai 50 random. Kasih aku angka berapa? Berapa? 1 random. Berapa? 34. Terus apa lagi? 2. Terus apa lagi? 4. Apa lagi? 40. Apa lagi? 20. Apa lagi? Gak boleh 0. Apa lagi? 14. Terus apa lagi? 67. 50 kok 67. 6 sama 7. Hah? 6 sama 7. Oh, 6 plus 7. Oke. Terus apa lagi? 49. Oke, nggak cukup ya, udah ya. Oke. Ini kita punya sebuah array. Kalian udah tahu array kan ya? Udah tahu array ya? Kita punya sebuah array. Sebuah array. Nah, gimana caranya ngurutin ini? Gitu kan? Nah, di kali ini kita punya 2 metode, yaitu yang pertama insertion sort. Artinya insertion sort itu sortingnya dengan cara dimasukin, gitu kan? Terus yang kedua adalah yang namanya divide and conquer. Jadi yang pertama itu insertion sort, insertion
sort, yang kedua adalah divide and conquer. Ini divide and conquer punya nama lain. Nama lainnya adalah merge sort. Divide and conquer, tahu? Pernah dengar divide and conquer? Pemecah belah bangsa gitu kan. Dulu masih waktu SMP SMA masih ingat kan? Politik adu domba gitu kan. Dipecah politik adu domba itu gimana? Si A diprovokasi supaya musuhan sama si B juga diprovokasi musuhan sama si A. Terus kan mereka perang, ya kan? Terus habis itu ketika mereka lemah semua baru di conquer gitu kan, di conquestin. Di conquest itu apa? Diduduki gitu kan, dikuasai gitu kan. Divide and conquer itu prinsipnya mirip-mirip ini. Oke, jadi insertion sort itu prinsipnya adalah ini. Prinsipnya adalah ini algoritmanya kayak gini ya, pseudocode-nya seperti ini. Prinsipnya adalah kita mulai dari kiri dulu. Semua sorting itu kita mulai dari kiri dulu. Apa yang harus kita lakukan? Kita pertama compare dulu. Yang nomor 1 sama nomor 2 itu lebih gede yang mana? Kira-kira lebih gede yang mana? Lebih gede yang 1. Lebih gede yang mana nih? 1 sama 34 lebih gede yang mana? 34. 34 dong, ya kan? Kalau lebih gede yang 34 berarti dia sudah urut 1 sama 34 kan, berarti yang kiri harus lebih kecil daripada yang kanan. Gitu. Ketika kita menemukan seperti ini, kita nggak stay di 1, kita pindah ke kedua, ya kan? Ini array ke 0, array ke 1 gitu ya. Kita bilang seperti array aja. Array ke 0 pindah ke array 1. Gitu kan. Nah, kalau misalnya ini kita di sini, ya kan? Kita bandingin ke next-nya. 34 sama 2 lebih besar yang mana? 34, ya kan? Berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi insertion sort itu, aku lupa tadi, harusnya kita punya sebuah array baru, tempo apa sih namanya? Temporary, ya. Array temporer. Ketika kita punya 1 tadi sama 34, 1 itu kita masukkan dulu, gitu. Nah, ketika kita masuk ke 34, kita bandingin dulu sama yang kanan, ya kan? Yang kanan ini lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih kecil, berarti 2 ini kita masukkan ke sebelahnya 1, gitu. 2, gitu kan? Berarti nanti di sini kondisinya 2 di sini, 34 ada di situ, gitu kan? Oke, sekarang kita udah selesai insert 2 ke sebelah kiri ini kan? Kita pindah ke selanjutnya. Kita pindah ke array nomor 2. Jadi array 0 sudah, array 1 sudah, array nomor 2. Nah, array nomor 2 kita banding lagi. Mana yang lebih besar? Hah? 34. Berarti kita harus pindah 4 ini kemana? Ke kirinya 34. Nah, ke kirinya 34 yang mana? Apakah di setelah 1 atau setelah 2?
setelah 2 kita masukkan ke sini 4. Oke. Terus nanti ini sudah berubah jadi seperti ini gitu kan. Gitu. Next ya, kita pindah ke array nomor berapa ini? Array nomor 3, ya kan? Oke. Kalau ini kita ke array nomor 3, kita lihat kanannya 34 sama 40 lebih besar mana? Lebih besar 40. Berarti kita nggak perlu nuker 40 ke sebelumnya, ya kan? Kalau kita nggak perlu nuker ke sebelumnya, berarti kita waktunya untuk geser, lanjut, ya. Lanjut. Kemudian, nah, 40 kita bandingkan sama selanjutnya 20. Lebih besar mana? Lebih besar 40. Berarti 20 harus kita pindah, gitu kan? Pindahnya kemana nih? Ke setelah 34 atau setelah 4? Kita pindah ke setelah 4. Jadi kita geser sekali, gitu kan? Di antara ini kita tukar, terus habis itu geser 2 kali, segrek, gitu kan? Masuklah 20 tuh ada di sini. Tadi pas tuh di sini kalau kita pindah ke 40 kan 34 di sini. Terus 20 kita geser, berarti 34 ini harus kita pindah ke sini, terus 20 masuk. Gitu ya. Gitu ya. Oke, setelah itu di sini kan jadi berapa? 20, di sini jadi berapa? 34, di sini jadi 40. Pointer tadi ada di mana? Pointer tadi ada di posisi ini, array 0, array 1, array 2, array 3, array 4, array 5, array 6, array 7, array 8, array 9. Tadi kita posisi 40 ada di array berapa? Tadi 40 ada di posisi array 4, ya kan? Tadi kan berarti pointer ada di sini. Setelah kita pindah, sebenarnya dia kan masih di array 4 kan? Nah, setelah selesai kita pindah, kita harus pindah ke mana? Array pointernya. Lanjut atau tetap? Lanjut ya. Lanjut. Setelah kita pindah, kita masukkan, pointer kita lanjutkan ke array 5. Oke. Kita pindah ke array 5. Nah, kita bandingkan lagi 40 sama selanjutnya. Lebih besar mana? Lebih besar 40, ya kan? Nah, berarti nextnya harus kita pindah. Kita pindah kemana? 14 ini ke sebelum 20, ya kan? Berarti 14 ini harus dimasukkan ke array nomor 3. Gitu. Langkahnya adalah ini di swap sekali, ya kan? Array 5, kemudian 14 masukin, pindah lagi ke array 34, terus itu dimasukin lagi ke array nomor 3, gitu kan? Jadi prosesnya adalah 3, 4 ini digeser ke array plus 1, gitu kan? 20 juga dipindah ke array plus 1, ya. Array-nya dia plus 1 berarti array 3 plus 1 berarti array 4. Terus yang 14 tadi yang mau kita masukkan pindah ke array
array nomor berapa tadi? Nomor 3 gitu. Sampai sini bingung nggak? Sampai sini bingung? Sampai sini jelas nggak? Dikit. Cukup jelas ya? Siapa yang masih bingung sampai sini? Gak ada yang bingung ya? Berarti jelas semua. Oke, terus udah selesai nih 14, kita sudah pindah ke array nomor 3 ya. Ini 14 kita pindah ke array nomor 3. 20, 34, 40. Langkah selanjutnya apa? Setelah ini pointernya dipindah. Pindah kemana? Pointernya dipindah kemana? Ke array nomor 6, ya kan? Kita pindah ke array nomor 6. Nah, kita bandingkan lagi. Di array nomor 6 ada nilai 40. Kita bandingkan sama array selanjutnya. Ada nilai berapa dia? 6. 6 sama 40 lebih besar mana? 40. Berarti 6 harus dipindah ke kiri, ya kan? Harus dipindah ke kiri sebelum 40. Nah, kira-kira 6 ini harusnya masuk di mana nih? Dari yang kita punya. Ke array nomor berapa? Ke array nomor 3 lagi setelah angka 4 di situ. Nah, oleh karena itu maka kita harus pindah, ya kan? Kita harus pindah array nomor 6 dikeluarin array nomor 7 ya. Maksudnya angka 6 ini kita keluarin dari array nomor 7. Nilainya di array 6 yaitu 40 kita geser sini. 1 geser, ini geser lagi, ini geser lagi, ini geser lagi. Angka 6 kita masukin ke array nomor 3 gitu ya. Jadinya di sini adalah 6, terus apa lagi tadi? 14, 20, 3, 4. Ini ya, kayak gitu. Ini juga 6, 14, 20, 3, 4. Di sini ada 40. Oke, sudah selesai kita pindah. Pointernya kita geser lagi kemana? Array nomor berapa? Array 7. Oke, di array nomor 7 kita bandingkan lagi ke array nomor 8. Lebih besar yang mana? Lebih besar ya? 40. Berarti yang 7 harus kita pindah lagi ke kiri, ya kan? Kira-kira kita pindah kemana? Ke array 4, ya kan? Setelah nomor 6, gitu ya. Nah, kita lakukan hal yang sama lagi. Array 7 kita pindah ke sini, ini kita geser. Terus kemudian pindah sini lagi, ini kita geser, ini pindah sini lagi, kita geser, pindah sini lagi, ini kita geser, selesai. Jadi nanti isinya adalah ini kan ini array 34 kita geser, array 20 kita geser, array 14 kita geser. Di sini cuma ada array 7, ya kan? Oke. Ini ada 7, 14, 20, 34. Di sini ada 40. Tadi pointer di mana? Pointer di array 7.
insertionnya udah selesai. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Pointer kita geser lagi ke array 8, ya kan? Ketika kita di array 8, kita cocokkan dengan array selanjutnya. Lebih besar yang mana? Lebih besar ya di array 9, ya kan? Kalau lebih besar di array 9, berarti nggak usah kita insert ke kiri lagi kan? Berarti sudah selesai. Oke, dan karena dia sudah selesai, pointernya kita apa ya? Kita majuin atau kita mundurin? Pointernya kita masukkan ke array 9. Oke, di array 9 kita bandingin lagi. Array 9 ada nggak array selanjutnya, array 10? Nggak ada. Kalau array 10 nggak ada, berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita di sini ya, kita punya hasil akhir. Sorting kita adalah seperti ini, gitu. Nah, oke. Jadi insertion sort itu caranya adalah seperti tadi. Pointer dimulai dari paling kiri, dari array 0, ya kan? Ngelihat, di-compare, dibandingin. Kalau lebih kecil array selanjutnya dimasukin di sebelah kirinya. Tapi bukan di kiri persis, tapi di kiri yang mana yang dia kira-kira akan lebih besar gitu, daripada kiri sebelumnya. Itu akan terus kemudian kita jalan terus gitu ya. Gitu. Oke? Sampai sini gimana? Cukup mules? Sudah mules belum? Oke, kalau sudah mules, coba aku minta angka lagi. Aku minta angka dari kalian. Yuk, 1 sampai 50 lagi. Ada angka berapa? 22. Terus berapa? 12. Terus berapa? 44. Nah, misal Hamilton. Berapa lagi? 1. Terus 7. Terus 33. Max Verstappen. Terus apa lagi? Apa lagi? Udah? Oke. Ini aja ya. Oke, coba sort ini dengan insertion sort. Oke. Ada yang berani coba di depan? Gak ada yang berani? Oke, coba 2 menit diorek-orek dulu, dicoret-coret. Gimana caranya insertion sort? Terus nanti kalau udah random tak suruh maju. Oke, 2 menit ya.
Apa pecah? Tak tambahi satu. Nanti prosesnya ditulis di bawahnya ya. Yang udah disorting kayak gimana? Jadi gambar kotak-kotak ke bawah kan. Ya, oke. Sekarang coba yuk yang bisa. Yuk, siapa yang bisa? Yang pertama. Lah, Yang kedua. urut atau halus apa ini? Ayo. Dari kecil ke Oh, siapa? Dari kecil ke besar. Nanti ditulis ini ya. Step 1 apa dulu? Step 2 apa dulu? Step 3 apa dulu? Iya. Ini ada si kiri sama si kanan ada kosong satu kiri satu sama masih ini satu ini yang paling kecil yang sisanya enggak, bongkar kiri sama kanan kanan dibongkar kosong-kosong sisa ini kecil ini dulu dia si arah ini jadi satu
Ayo coba. Terus ke bawah. Kalau mana? Ayo yang kedua. Kalau apa ditulis saja. Apa? Ya insertion sound. Kan nyoba insertion sound. Dari situ ya. Iya benar. Pak, izin dulu. Ya lanjut. Lanjut. Ya betul betul. Ya, dua bandingin semua. Lalu paling kecil paling ini data Ya betul. Oke, yang mereka mengerjakan dulu. Ya kan mereka mengerjakan. Ini kita geser ke sini, udah kelihatan nggak ya? Ini dari tempat duduk kalian kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, di sini ada tulisan 63, 46, 73, 72, 93, 4, 3, 89, 17, 54. Nah, cara ngerjain insertion sort itu seperti ini. Jadi pertama kali kita lihat di pointer 1 lebih besar ya, 63. Kita masukkan yang 46 ke kirinya,
63. Jadi seperti ini. Ini belum ada ya. Jebret. Terus habis itu kita masukin ke pointer 2. Pointer ke A1 ya. Ke kotak nomor 2. Kita bandingkan 63 sama 73 lebih besar mana? 73. Kalau besar 73 berarti langsung aja masukin jebret gitu. Oke, selesai. Kita pindah ke pointer selanjutnya di 73. 73 bandingin sama 72. Lebih besar mana? 73. Berarti 72 kita harus insert ke lebih kecil daripada 73. 73 masukin ke antaranya 73 dan 63. Set insert. Gitu kan. Kita dapatnya ini. Oke, kita sekarang kemudian posisinya pindah pointer ke A3. Gitu kan. Kita di pointer A3, posisinya kita di A3 itu sekarang 73 bukan 72. 73 sama dibandingin sama selanjutnya 93. Lebih besar ya 93. Kita nggak perlu insert, kita langsung pindah pointer, geser, jegrek. Kita di A4, ya kan, pointer di A4. Kita 93 sama 4. Apa yang harus kita lakukan? 4-nya kita insert, gitu kan? Kita geser ke mana? Geser ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ternyata 4 ada di paling depan, gitu kan? Sudah selesai? Oke, kita geser ke pointer selanjutnya A5, gitu kan? Tapi A5 ini isinya adalah sudah 93, gitu ya. Nah, di A5 93 dibandingkan sama 3 lebih besar yang 93. Artinya pointer selanjutnya yang harus kita insert. Insertnya di paling kiri, ya kan? Geser 3 tadi sini, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita menggeser 6 kali ke sana. Jegrek, pointer 3 masuk ke depan, ya kan? Terus habis itu apa? Pointer kita geser ke pointer 6, A6. Di A6 isinya tadi adalah sudah berubah jadi 93, ya kan? Nah, kita bandingin 93 sama 89. Lebih besar yang mana? 93. Berarti 89 harus kita pindah, harus kita insert. Insertnya di mana? Oh, sebelumnya 93 itu 73. Berarti kita harus pindah 89 ke sebelah kirinya 93 persis. Tapi di kanannya 73. Kita cuma pindah ke jegrek gitu aja. Kita pindah ke A6. Selesai. Kita geser lagi pointernya ke A7. A7 isinya sudah 93 lagi. 93 kita compare lagi ke A8. Isinya adalah 17. 17 sama 93 lebih besar ya 93. 17 kita geser lagi. Kira-kira geser kemana? Ke antara 4 sama 46. Di kira-kira di mana nih? A0, A1, A2. Di A2. Kita 17 kita geser ke A2. Jegrek, 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 jegrek. Gitu kan? Semuanya geser. Nah, kita pointer di A8, isinya tadi sudah berubah jadi 93 lagi. 93. Kita compare lagi ke selanjutnya. 93 dibandingkan 54 lebih besar yang 93. 54 kita geser ke antara 46 dan 63. Alah. Jegrek, kita geser ke pointer lagi ke A9. Sudah selesai. Ya udah. Jadilah sortingnya seperti ini. Gitu ya. Oke, ini kita lihat. Ya, boleh. Kita lihat di sini. Pertama adalah compare 22 dengan 12. Lebih kecil ya. 12 kita insert ke kiri. 12. Jadi
12 dan 22. Terus habis itu 22 ini kok 12 kok kita nah ini belum tepat ya. Kalau ini namanya bubble sort, kalau ini namanya bubble sort, bubble. Aku mix up. Ini namanya bubble sort. Kalau ini namanya bubble. Sort. Kalau bubble sort ini betul. Jadi kita geser. Bubble sort itu 22 sama 12. Ditukar aja, jegrek gitu kan. Terus jadinya 12 22. Terus habis itu di pointer 12 kita compare sama 44. Lebih besar mana? Oh, lebih besar 12 sama 44, lebih besar 44. Oh yaudah, berhenti. Langsungnya berhenti, lanjut aja, nggak usah di swipe. Kita pointer ke 44. Terus 44 sama 1 lebih besar 44. Swipe, klik gitu kan, jadinya 12, 22, 1, 44. Nah ini bubble sort. Terus 44 kita compare lagi sama 7 sama 44 lebih besar yang 44. 7 kita swipe, jegrek gitu kan. Nah terus habis itu kita compare lagi sama 33. 44 dibanding dengan 33 lebih besar 44. Kita compare, kita swipe, jegrek gitu. Jadinya seperti ini. Yang kedua ini. Kalau bubble sort itu yang paling besar itu berusaha dikanankan. Kalau bubble sort kita berusaha mengkanankan yang paling besar. Nah, ketika 44 sudah di paling kanan, terus kita selanjutnya kita ulang lagi dari ke depan lagi, kita ulang lagi, compare lagi. Oh sudah urut nih, ya kan? 12, 22 udah urut. Kemudian 22 sama 1 nya kita swipe juga. Nah 22 kita compare lagi sama 7 kita swipe lagi. Jadi 7 nya di kiri, 22 nya di kanan. Nah 22 kita compare sama 33, udah nggak perlu di swipe, lanjut kan. Terus kemudian seterusnya. Kalau bubble sort itu seperti itu. Nah, ini bubble sort, tapi nggak tahu nih ada satunya udah dipindah di luar. Jadi ini bukan insertion sort ya, dan ini juga bukan, ini bubble sort tapi kurang sempurna gitu ya. Jadi kalau insertion sort bedanya sama bubble sort adalah kalau bubble ini kelihatan yang paling mudah itu bubble, kelihatan lebih kecil langsung kelihatan lebih besar langsung swipe, kelihatan lebih besar langsung swipe, kelihatan lebih besar langsung swipe gitu. Kalau insertion sort lebih besar bukan di swipe tapi di insert, dipindah tuh agak gitu kan, pindah ke beberapa step sebelumnya gitu, terus geser, terus oh lebih besar dipindah ke beberapa step mana masuk ke yang tepat, masuk ke yang tepat gitu. Jadi nggak cuma di swipe gitu doang. Gitu. Nangkap nggak? Bingung nggak? Cukup jelas? Cukup jelas ya. Oke, kita lihat yang ini. Oke, 34 sama 41 stay. Terus kan 41 sama 17 langsung pindah ke depan. Betul ini ya? 17 langsung pindah ke depan. Karena 35 lebih besar daripada 17. Oke kan? Oke, langsung jegrek. Jadinya seperti ini. Terus habis itu 41 compare dengan 2 lebih kecil kan? Di swipe, insert ke paling depan lagi, jebret gitu kan. Nah, ini betul 2, 17, 34, 1 gitu kan. Terus kita compare lagi 41 dengan 11 lebih kecil, kita insert lagi ke antara 2 dan 17, masuk jegrek gitu kan.
Nah ini betul, seperti ini 2, 17, 4, 2, 11, 17, 35, 41. Next ya, 41 sama 19, lebih kecil ya, 19 kita insert ke antara 17 dan 35 gitu. The graph masuk seperti ini. Oke, terus sudah 41 ada di paling hampir paling belakang, di compare sama selanjutnya ada 3 harusnya di setelah 2 sebelum 11 gitu kan. Nah, akhirnya kita insert ke A1 array ke nomor 1 selesai. Nah ini yang betul ya, itu ya, ini betul, ini kurang tepat, itu juga betul. Oke, cukup jelas tentang insertion sort. Ada yang masih bingung? Saya profesional sort. Semoga nggak ada ya. Oke, next kita masuk ke yang namanya divide and conquer. Jadi setelah divide and conquer kita bicara tentang big O notation. Oke, jadi ini dia. Divide and conquer itu prinsipnya adalah kita pecah, kemudian kita urutkan. Kita pecah jadi dua-dua, kemudian kita urutkan. Oke, kamera ada di sini ya. Oke, jadi kita punya array panjang seperti ini ya. Array panjang seperti ini. Kita punya ada berapa itu? Ada 10 data ya. 10 data. Nah, divide and conquer itu atau merge sort itu pertama kita bagi dua dulu datanya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi berdua, kita pecah. Di sini ada 63, 46, 73, 72, 93 gitu ya. Satunya adalah 4, 3, 8, 9, 17, 54. Gitu. Oke, dan kita pecah, kita divide gitu kan. Terus apa lagi? Kita divide lagi yang dari sini. Ini kan ganjil ya. Ganjil, kita divide. Ini 63 46 73 gitu. Terus 72 93 ini. Ya kan? Terus setelah ini apa yang kita lakukan? Kita nggak ngurusin yang sana dulu, kita ngurusnya ini dulu. Ini kemudian kita pecah lagi 63 46 73. Ini baru setelah ini kita urutkan 63 dan 46 kita urutkan gimana? 46 63. Ini jadinya 46 63 kan? Terus kita gabung lagi dengan 73. Perlu kita urutkan lagi nggak? Nggak perlu. Langsung aja 46 63 73 gitu. Nah, oke, sudah begitu. Terus ini sudah urut atau belum? 72 dan 93 sudah urut. Kalau sudah urut, kita merge, kita jadikan satu dengan ini, dengan yang 3 ini. Ini 72, 93, 46,
6373. Kita merge, terus kita urutkan. Jadinya berapa? Jadinya gimana? 46, 63, 72 nya kita masukkan, ya kan? 73, terus 93. Nah, udah sampai sini. Yang pemecahannya ini udah habis, udah kita urutkan, ya kan? Nah, sekarang pindah ke sini. Nah, ini kita pecah lagi jadi 2. Kayak gimana isinya? 4, 3, 8, 9. Ini satu rumah, 17 dan 54. Gitu kan? Oke. Setelah ini jadi 4, 3, dan 8, 9. Kayak gitu. Nah, ini sudah urut belum 4 dan 3? Belum urut. Kita urutkan, kita swipe, ya kan? Jadinya 3, kemudian 4. Terus 8, 9 kita langsung masukkan di setelahnya karena 8, 9 lebih besar. Oke, udah. Terus kita gabungkan lagi dengan yang ini. Kita gabungkan, jadinya gimana? Jadinya kita kananin aja. Jadinya 3, 4, 17, 54, dan 8, 9. Ini kan? Set, kita merge di situ. Kita merge dan diurutkan. Udah 3, 4, 17, 54, 8, 9. Kita udah dapat seperti itu. Nah, apa langkah terakhir? Langkah terakhir adalah kita merge lagi antara sini sama sini, gitu kan? Kita merge. Nah, di merge ini kita urutkan lagi. Kita urutkan. Yang harus kita masukkan duluan yang kanan, ya kan? 3, kemudian apa? 4, kemudian setelah ini 17. Terus apa lagi? 46 sama 54 lebih kecil ya? 46, 46. Terus apa lagi? Baru masuk 54. Terus apa lagi? 63. Oke, sorry. Ini aku kelupaan. Cara memasukkannya gimana? Cara memasukkannya adalah gini. 46 dan 3 lebih besar mana? Lebih besar 46. Berarti yang kita masukin duluan yang 3. Gitu kan? Terus 46 dan 4 lebih besar mana? Lebih besar yang 46. Kita masukin dulu yang 4. Oke, 46 dan 17 lebih besar mana? 46. Kita masukin yang 17. Gitu kan? Terus 46 dan 54 lebih besar mana? 54. Kita masukin yang 46. 46 udah selesai, kita geser 63. 63 dan 54 lebih besar yang mana? Lebih besar yang 63. Yang kita masukkan yang 54. Terus 54 habis, 63 dan 89 lebih besar yang mana? 63 dan 69 lebih besar yang 89. Kita masukin yang 63, ya kan? Oke, ini 63 habis, 72 dan 89 besar yang 89. Kita masukin yang 72. Ini habis, kita geser 73 dan 89 lebih besar yang mana? 89. Kita masukin yang 73. Terus 93 dan 89. Kita compare, lebih kecil yang 89. Kita masukin 89. Sisanya adalah 93. Kita masukin. Oke, dah kayak gitu selesai.
itu adalah merge sort atau divide and conquer. Oke, coba kerjain lagi. Ini masih pakai yang sama, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1 sama 1. Yuk, 2 menit lagi. Yuk kerjain. Nanti random lagi. Aduh. Jangan saya. Kalau 1 sama 1 itu kan. Ya, untuk Astur dan Farel akan bisa nyoba merge sort atau divide and conquer ya di 2 soal yang tadi yang atas. Oke? Hah? Mau nyoba? Oh, apa? Yang mana? Yang di 3, 4, 6, 7, 2, dan 3. Aha. Ya, kalau 7-3-nya kan ganjil. Iya, Kalau ini ikut kanan bisa. bisa juga, bebas saja nanti mau 3-nya ikut yang kiri atau ikut yang kanan, bebas saja. Yang penting caranya nanti yang ini, jadi 2 nanti di sort, nanti sama yang sana juga. Konsepnya nanti jadiin 2 terus di sort, jadi 2 di sort, jadi 2 di sort, terus di merge, jadi di merge gitu kan. Cara nomornya tadi di compare, yang kiri sama yang kanan, mana yang lebih besar dimasukin, mana yang lebih kecil dimasukin duluan, yang lebih kecil dimasukin duluan, yang lebih besar masukin belakangan. Oke, kelihatannya udah pada bisa nih. Yang pertama, yang kedua,
Ya, yang nomor 2. Tulis aja langsung di situ. Oke, sip. Yang ini udah bener ya. Sip. Yang nomor 1 bener ya. Ya, yang nomor 2. Jangan usah takut salah. Langsung aja, tulis depan.
Iya, semua boleh sama ini.
kayak apa ya, lo udah tahu juga dari seorang itu tapi lo udah experience dari fenomena kan kita pas wah dari lama nih aku beli kita ambil sampai bisa data ini bisa kita database kalau sama dia kalau API atau kamu bertanya misalnya ditanya kamu enggak ini Oke. Ya, oke. Ya, betul ya. Ini adalah divide and conquer atau merge sort. Jadi dipecah, terus diurutin per dua kolom, kemudian di merge. Pas mau merge itu harus dibandingin juga. Siapa yang dimasukin duluan? Yang dimasukin duluan yang lebih kecil. Itu jadinya seperti itu. Nah, oke. Nah, itu dia tentang sorting ya. Jadi itu adalah dua contoh sorting. Yang pertama adalah insertion, bahasanya susah. Insertion sort, artinya sortingnya dimasukin. Ada juga divide and conquer atau merge sort. Ada juga tadi yang dibikin tadi ada bubble sort juga ya. Itu di swipe itu yang paling sederhana. Kalau lebih kecil di swipe, lebih kecil di swipe, lebih kecil di swipe. Nah, di dalam sorting ini kita masuk ke sesuatu hal yang baru. Di dalam sorting itu ada yang namanya kompleksitas. Kompleksitas itu apa? Kompleksitas itu adalah seberapa kompleks sih algoritma teman-teman itu dijalankan oleh komputer. Seberapa besar komputasi yang harus dijalankan oleh komputer ketika menjalankan algoritma teman-teman. Apa notasinya? Gitu kan? Itu tadi masih di situ ya. Notasinya adalah gimana kita menilai algoritma itu kompleks atau enggak sih, gitu kan? Nah, algoritma itu kompleks kita bisa sebutkan dengan yang namanya Big O notation. Yes, mantap. Big O notation. Big O notation. Jadi ada O besar. O besar itu apa? O besar itu contoh simbolnya gimana? Contoh simbolnya adalah O dalam kurung sesuatu. Biasanya sesuatunya ini kita notasikan dengan M. Jadi seperti ini. Ini adalah ON, big ON, ON gitu kan. Ada lagi nggak notasi lain? Ada contoh lain adalah O1 gitu. Itu contoh lainnya. Ada lagi nggak contoh lain? Ada. Contoh lain adalah O2
pangkat 2, O N pangkat 2, atau N pangkat 3, atau N pangkat 4, dan seterusnya, macam-macam. Ada lagi nggak yang lain? Ada. O log N, O log N, gitu kan? Ada lagi nggak yang lain? Ada juga. Yang lain adalah O N log N. Nah, jadi notasi bit O itu macam-macamnya adalah seperti ini. Apa maksudnya? Gitu kan? Jadi maksudnya dari bit O notation adalah semakin itu adalah tanda dari tanda dari seberapa kompleks sih. Kok masuk sampai mau tiba-tiba. Ya, oke. Ya, jadi bit O notation adalah sebetulnya bit O notation itu adalah gambaran dari plottingan XY yang kita bikin di sini. XY itu apa? XY itu adalah komparasi atau perbandingan antara seberapa banyak inputnya itu ada berapa dibandingkan dengan waktu. Waktu ini maksudnya berapa langkah, berapa lama gitu. Nah, maksudnya gimana? Nah, contoh tadi kita melakukan ini ya, merge sort gitu. Merge sort itu kan yang pertama kali kita lakukan apa dulu? Divide dulu, pecah ya kan? Dipecah jadi 2. Nah, memecah jadi 2 ini adalah satu step gitu. Terus setelah dipecah jadi 2, dipecah jadi berapa lagi? Dipecah jadi 4, ya kan? Itu satu step lagi. Nah, berapa step totalnya? Nah, itu nanti tergantung jumlah n-nya. Jumlah n itu apa? Jumlah datanya. Ini kita punya berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya kita punya 6. Karena ini N-nya kita punya 6, kita pecahnya jadi sekali, 2 kali, 3 kali, 6 kali. 3 kali ya? Oh 2 kali aja. Sekali, 2 kali, 2 kali aja. Terus setelah kita pecah, kita sort. Kita sort 1 kali sort, ya kan? Terus sort kedua. Terus habis itu sort ketiga. Kemudian sort keempat. Terus nanti ketika menggabungkan ini ada sorting lagi, sorting kelima. Jadi totalnya adalah ada 6 sampai 7 langkah gitu, di merge sort gitu. Kalau tadi ingat yang satunya itu insertion sort ya. Insertion sort itu kita pindah, geser-geser gitu kan. Kita compare, terus digeser, kita compare lagi, terus digeser, compare lagi, terus digeser. Nah, itu
adalah jumlah langkahnya. Semakin banyak langkah, time ini semakin ke atas. Semakin sedikit langkah, time ini semakin ke bawah. Gitu. Nah, ternyata dari komparasi beberapa metode tadi, kita bisa lihat kalau kita naikkan n-nya, n-nya tadi apa? Jumlah datanya, jumlah inputnya. Kalau datanya input itu kita naikkan, ternyata setiap metode itu grafik kompleksitasnya bisa beda-beda, gitu. Ada yang grafiknya lurus, jadi semakin bertambah n-nya, waktunya itu bertambah juga, tapi proporsional, lurus ini, set gitu. Nah, yang seperti ini kita sebut sebagai big O N, gitu. O N, gitu kan? Oh itu O N, gitu. O N itu artinya semakin bertambah data, ya semakin proporsional. Time waktunya bertambah proporsional. Kalau bertambah data 1000, berarti waktunya juga kira-kira 1000. Kalau bertambah data 1 juta, dia kira-kira waktunya juga jadi 1 juta. Kalau datanya cuma 3, berarti waktunya juga kira-kira cuma 3 juga. Gitu. Tangkap ya sampai sini. Jadi Big O itu menunjukkan hal itu. Nah, kemudian kok ada yang n, ada yang n kuadrat, ada yang n pangkat 3, ada yang n pangkat 4. Itu maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah ternyata tidak semua metode sorting atau bukan hanya metode sorting ya, tapi algoritma teman-teman yang kalian bikin itu tidak hanya ON aja, gitu. Tidak hanya ON aja, tapi dia bisa semakin banyak datanya, dia kompleksitasnya jauh cenderung lebih cepat. Kalau n pangkat 2 itu kurvanya seperti kurva kuadrat. Nah, ini kan, ini ada grafik, ada metrik. Kalau ON itu seperti ini, ON. Kalau ON pangkat 2 itu seperti ini kira-kira. Ini ON pangkat 2. Nah, maksudnya gimana? ON pangkat 2 ini datanya bertambah sedikit aja, waktu prosesnya jadi lebih lama, jauh lebih lama, sesuai dengan fungsi kuadrat, gitu. Jadi, nah inilah yang kita sebut sebagai komputasi yang mahal, expensive. Yang expensive itu adalah yang lebih dari, ini lebih cepat daripada ON, bukan O pangkat N, lebih cepat dari ON itu expensive atau mahal. Nah, ini yang kita harus hindari ketika kita ngoding. Kita membuat program, kita harus menghindari ini. Gitu. Kalau bisa, kita membuat coding yang komputasinya ON, ya kan? ON itu berarti ya bertambah data, dia pasti bertambah waktu, gitu kan? Tapi kalau bisa lebih bagus lagi adalah yang ini, O log n. Nah, kenapa kok log n? Karena grafiknya log n itu ternyata semakin banyak datanya, dia pertambahan waktunya nggak terlalu tinggi, justru malah dia di bawahnya ON, gitu. Nah, ini adalah algoritma yang efisien, yang O log n, gitu.
Kalau log n efisien gimana ya? Karena dia bertambah data, memang dia bertambah lama komputasinya, tapi nggak lama-lama banget, masih kenceng gitu kan. Itulah kenapa teman-teman kalau misalnya program itu bisa aja ada yang kenceng eksekusinya, bisa juga lemot gitu. Nah, penjelasannya adalah di sini. Berarti algoritma kalian dengan seiring bertambahnya data, kalau lemot dia berarti kita ukur O n kuadrat gitu. Semakin besar datanya dia semakin lama, jauh cepat lebih lama, jauh lebih lama, lebih cepat gitu. Tapi kalau misalnya algoritma kalian itu kenceng, itu biasanya ON atau O log n gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi, bisa nggak datanya yang kita masukkan itu sangat besar, tapi nggak bertambah waktunya, gitu kan? Jadi tetap tidak bertambah seperti ON, gitu kan? Bisa. Kalau seperti itu artinya notasinya pengukurannya adalah O1. Gitu. O1. Maksudnya O1 gimana? Artinya O1 itu dari awal sampai semakin besar, sedikit atau besar, dia waktunya nggak berubah, nggak lebih cepat, nggak lebih lama. Ya udah segitu terus saja. Ini namanya O1. Gitu. Nah, notasi big O itu seperti ini, gitu ya. Jadi inilah yang disebut sebagai notasi big O. Sampai sini cukup jelas tentang notasi big O. Oke. Nanti di presentasimu ada cara hitung notasi big O gimana kan? Ada cara? Tambahnya ini per shot tadi. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, berarti kira-kira itu jam 9 persis. Nanti kita absen terus istirahat dulu ya. Nanti kita lanjut sama